Shalom, ada sukacita, banyak berkat, duit lancar. Salam jumpa kembali sahabatku dimanapun saudara berada, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita mau belajar dari satu tema yang sangat menarik, 5 batu yang merobohkan Goliat atau raksasa. Saya baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud mengambil batu, 5 batu yang licin. Kenapa saudara? Supaya kalau larinya tuh lurus. Saya dulu di Papua itu seringkali main ketepel. Jadi kalau kita mau pergi berburu di gunung atau di hutan, dulu waktu masih remaja, kita kalau mau pergi berburu, kita pergi ke kali kumpul batu dulu, baru kita naik ke gunung berburu. Ya, kita selalu pakai batu yang licin-licin supaya kalau kena angin dia tetap lurus. Kalau batu yang kasar-kasar dia suka belok-belok. Nah, dikatakan di sini bahwa meskipun 5 batu hanya digunakan 1 doang. Karena sekali tembak Goliat langsung terjengkang tewas. Hebat. Goliat adalah gambaran raksasa yang hari ini kita alami. Apa raksasa-raksasa saudara? Dikatakan di sini sebagaimana Daud dapat mengalahkan Goliatnya dengan kuasa Tuhan, dia mempersiapkan 5 batu. Maka kita juga dapat mengalahkan musuh-musuh kehidupan kita. Ada 5 batu yang merobohkan raksasa kehidupan. Yang pertama adalah stone of faith. Batu masa lalu. Kita harus bisa mengingat apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Saudara ingat waktu Daud berkata begini. Ya, waktu Goliat datang bilang, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku?" Tapi Daud memakai stone of faith, batu masa lalu. Aku mengembalakan kambing domba ayahku pada singa dan beruang. Ingin memakan dombaku, aku akan berkelahi dan merobek-robek mulut mereka dan membunuh. Dan engkau Goliat akan menjadi salah satu dari singa dan beruang. Stone of faith. Ini batu masa lalu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau pada satu saat saudara ada masalah yang berat dalam hidup, you flashback kembali untuk melihat masa lalu saudara. Masa lalu tentunya yang baiklah. Bukan kayak istri Lot, lihat masa lalu yang salah. Mengingat kasih Tuhan yang besar, mengingat kuasa Tuhan. Saudara pernah mengalami mujizat semua ya? Jangan dilupakan. Jangan pernah lupakan itu. Mujizat-mujizat lama. Itulah yang akan mengingat saudara kembali untuk mengalahkan musuh-musuh sekarang ini. Ketika engkau ada dalam masalah, engkau lihat, dulu Tuhan pernah menolong aku, hari ini pun juga dia akan menolong aku. Kata bijak berkata begini, tuliskanlah kecemasan, ketakutan Anda di atas pasir, tetapi pahatlah kemenanganmu di atas batu. Kalau di atas pasir, kekhawatiran dia bisa hilang langsung. Betul. Jangan kemenangan you tulis di atas pasir, jangan dilupakan. Yang kedua, saudara, stone of prayer, batu doa. Seperti yang selama ini doa adalah media komunikasi dengan Tuhan. Ada yang mengibaratkan doa itu seperti handphone. Kalau kita pakai, malam kita cas. Sama. Ketika malam pastilah handphone kita habis baterai. Kita harus cas lah. Harus ada doa, ada hubungan intim dengan Tuhan. Jangan lepas doa. Jangan udah ada masalah berat baru. Tuhan udah kayak ban serep. Doa menghasilkan kemenangan oleh Daud. Hikmat bijaksana adalah buah dari saat-saat ketika Daud menguatkan kepercayaannya. Ketika Daud terjepit, Alkitab berkata, dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6. Saudara bisa baca. Yang ketiga, stone of priority. Batu prioritas. Artinya apa saudara? Ketika saudara ada dalam masalah,
You harus melihat prioritas utama saudara adalah Tuhan. Daud memandang Goliat sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Bangsa Israel begitu takut, tapi begitu Daud mengandalkan Tuhan, Tuhan menunjukkan kuasa. Ada mujizat terjadi, Goliat dikalahkan. Beranikah saudara bersikap sama seperti Daud saat berhadapan dengan raksasa? Daripada menyesali persoalan-persoalan hidup, daripada saudara hidup dalam ketakutan, daripada kekhawatiran membungkus kehidupan saudara, berani menghadapi semua persoalan dengan memprioritaskan Tuhan. Yang keempat, batu yang keempat adalah stone of passion. Stone of passion, batu gairah. Daud berlari menyambut, bukan menjauhi raksasa. Alkitab berkata bahwa ketika barisan Goliat maju, maka Daud berlari berhadapan dengan barisan Goliat. Daud bertarung dengan gairah. Saudara, kalau kita ada masalah, mari kita bergairah untuk menyelesaikan persoalan. Bukan hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai beberapa passion killer. Artinya apa passion killer? Pembunuh gairah. Yang dimaksud pembunuh gairah, yaitu kegagalan masa lalu. Kalau saudara dulu pernah gagal, udah lupakan. Ada orang punya citra diri yang salah. Selalu melihat dirinya lemah, tidak punya kekuatan. Itulah citra diri yang salah. Ketika orang kritik, dia udah mulai tidak gairah lagi. Saya pernah kasih tahu contoh seorang yang sedang membuat penelitian untuk mendapat gelar dokter. Akhirnya ditolak sama penguji. Akhirnya mengurung diri di kamar. Akhirnya mati karena stres. Inilah kehidupan. Orang mau kritik, orang mau apa, biarin. Jadikanlah itu sebagai kekuatan untuk engkau maju. Yang kelima, batu yang kelima adalah stone of persistence. Batu ketekunan. Apa artinya saudara bergairah? Kalau cuma sebentar. Terus bergairah. Terus bersemangat. Ada sukacita. Supaya saudara bisa maju. Daud siap mengorbankan segala-galanya jika memang diperlukan dalam hidup. Daud menganggap bahwa punya satu batu saja belumlah cukup. Ia mengetahui bahwa Goliat memiliki 4 saudara yang sama besar seperti Goliat. Sejauh yang Daud ketahui, mereka segera berlari turun bukit untuk membela kerabat mereka. Marilah, jangan padamkan gairah saudara. Sebagai kesimpulan saya mencatat, sekali dua kali Anda mungkin harus merasakan sakitnya, dipukul hingga roboh. Tetapi jangan menyerah. Teruslah mengisi batu-batu Anda. Tetaplah bergairah untuk melawan raksasa. Karena engkau tidak sendiri, engkau bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Hormat saya untuk semua sahabat. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan share. Kita selalu bertemu setiap hari Kamis dalam ibadah live streaming